Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Adlina, NIM 19020164. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Anamnesa Gangguan Sistem Pernafasan dan Kardiovaskuler dan juga masalah perawatan CAD atau Coronary Artery Disease. Yang pertama yaitu anamnesa gangguan sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Anamnesis adalah teknik pemeriksaan medis pertama yang dilakukan secara langsung atau melalui orang yang lebih akrab dengan kondisi kesehatan pasien melalui wawancara antara dokter atau ahli kesehatan lainnya. Anamnesa bertujuan untuk mengumpulkan data tentang masalah kesehatan dan medis pasien sehingga mereka dapat mengidentifikasi perkiraan diagnosis atau masalah medis yang dihadapi pasien. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas, anamnesa gangguan sistem pernafasan. Perawat yang memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan pernafasan melakukan dan menginterpretasi berbagai prosedur pengkajian. Data yang dikumpulkan selama pengkajian digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana asuhan keperawatan klien. Dalam menelaah status pernafasan klien, perawat melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik untuk memaksimalkan data yang dikumpulkan tanpa harus menambah distres pernafasan klien. Setelah pengkajian awal, perawat memilih komponen pemeriksaan yang sesuai dengan tingkat distres pernafasan yang dialami klien. Komponen pemeriksaan pulmonal harus mencakup 3 kategori distres pernafasan yaitu akut, sedang, dan ringan, karena tubuh bergantung pada sistem pernafasan untuk dapat hidup. Pengkajian pernafasan mengandung aspek penting dalam mengevaluasi kesehatan klien. Aspek penting dalam mengevaluasi kesehatan klien yang pertama, riwayat kesehatan, yang kedua, keluhan utama, yang ketiga, riwayat kesehatan masa lalu, yang keempat, riwayat psikososial. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan klien diawali dengan mengumpulkan informasi tentang data biografi yang mencakup nama, usia, jenis kelamin, dan situasi kehidupan klien. Yang kedua yaitu keluhan utama. Keluhan utama dikumpulkan untuk menetapkan prioritas intervensi keperawatan dan untuk mengkaji tingkat pemahaman klien tentang kondisi kesehatannya saat ini. Keluhan umum penyakit pernafasan mencakup dipno, batuk, pembentukan sputum, hemoptisis, mengi, dan nyeri dada. Yang ketiga yaitu riwayat kesehatan masa lalu. Riwayat kesehatan masa lalu memberikan informasi tentang riwayat kesehatan klien dan anggota keluarganya. Tanyakan klien, adakah riwayat keluarga tentang penyakit pernafasan, misalnya asma, fibrosis kistik, emfisema, atau penyakit paru obstruktif kronis, atau PPOK, kanker paru, infeksi pernafasan, tuberkulosis, atau alergi. Apakah ada anggota keluarga yang merokok? Yang keempat yaitu riwayat psikososial. Dapatkan informasi tentang aspek-aspek psikososial klien yang mencakup lingkungan, pekerjaan, letak geografi, kebiasaan, pola olahraga, dan nutrisi. Identifikasi semua agen lingkungan yang mungkin mempengaruhi kondisi klien, lingkungan kerja, dan hobi. Kumpulkan riwayat merokok, berapa banyak sehari, dan sudah berapa lama. Merokok menunjukkan hubungan adanya penurunan fungsi siliaris paru-paru, meningkatkan pembentukan lendir, dan terjadinya kanker paru. Yang kedua yaitu anamnesa gangguan sistem kardiovaskuler. Anamnesa merupakan bagian yang paling penting pada proses pemeriksaan pasien. Keluhan utama penyakit pada sistem kardiovaskuler adalah sesak nafas, nyeri dada, palpitasi, sinkop, dan claudication. Pertama yang akan saya bahas yaitu sesak nafas. Pasien dengan penyakit jantung biasanya merasa sesak nafas pada saat melakukan aktivitas fisik atau eksersional dipno, dan kadang-kadang timbul sesak pada saat berbaring atau posisional dipno atau ortopno. Yang kedua yaitu nyeri dada. Nyeri dada yang disebabkan karena iskemi miokardial. Sekitar 50% pasien yang datang ke klinik kardio mengeluh nyeri dada. Nyeri dada karena penyakit jantung disebut dengan angina pectoris. Penyebabnya adalah karena suplai darah ke otot jantung tidak mencukupi kebutuhan metabolisme jantung normal. Yang ketiga yaitu palpitasi. Palpitasi adalah denyut jantung yang abnormal. Jantung berdenyut sangat cepat atau tidak teratur. Dapat juga karena impuls kardiak terlalu kuat yang disebabkan vasodilatasi berlebihan. Pada saat anamnesa, tanyakan apakah aritmia hanya terjadi sementara atau sampai menyebabkan pasien tidak dapat bekerja dan harus berbaring. Kadang-kadang,
aritmia dapat menyebabkan pingsan. Yang keempat yaitu sinkop. Sinkop adalah hilangnya kesadaran sementara karena berkurangnya suplai darah ke otak. Diagnosa banding utamanya adalah epilepsi. Bila suplai darah ke otak berhenti agak lama, dapat timbul kejang. Penyebab sinkop antara lain simple fainting atau vasovagal sinkop, micturition sinkop, hipotensi postural, vertebrobasilar insufisiensi, dan aritmia jantung, terutama intermittent heart block. Yang kelima, claudication. Claudication adalah kata lain yang berarti berjalan pincang. Intermittent claudication merupakan suatu keadaan di mana pasien merasa nyeri pada satu atau kedua tungkai pada waktu berjalan, dan nyeri berkurang bila pasien istirahat. Intermittent claudication biasanya merupakan gejala awal penyempitan arteri yang mensuplai tungkai. Nyeri berupa rasa sakit pada betis, paha, atau bokong. Intermittent claudication lebih banyak mengenai laki-laki dan perokok daripada bukan perokok. Materi kedua yaitu masalah perawatan pada coronary artery disease atau CAD. CAD adalah penyakit pada arteri koroner di mana terjadi penyempitan atau sumbatan pada liang arteri koroner oleh karena proses aterosklerosis. Pada proses aterosklerosis terjadi perlemakan pada dinding arteri koroner yang sudah terjadi sejak usia muda sampai usia lanjut. Proses ini umumnya normal pada setiap orang. Terjadinya infark dapat disebabkan beberapa faktor resiko. Hal ini tergantung dari individu. Faktor resikonya yaitu Faktor yang dapat diubah yang mayor yang pertama, peningkatan lipid serum, yang kedua hipertensi, yang ketiga merokok, yang keempat gangguan toleransi glukosa, yang kelima diet tinggi lemak jenuh, yang keenam kolesterol dan kalori. Yang minor yang pertama yaitu gaya hidup yang kurang bergerak, yang kedua stres psikologik, yang ketiga tipe kepribadian. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan ras. Gejala-gejalanya yaitu asimptomatik, simptomatik, sakit dada, berdebar-debar, sesak nafas, pingsan. Selanjutnya angina pectoris yaitu seperti rasa tertekan, berat, diremas, disertai cemas, keringat dingin, sesak nafas. Selanjutnya yaitu angina pectoris stabil, yaitu sakit dada sesudah melakukan kegiatan. Selanjutnya angina varian, yaitu terjadi spontan umumnya sewaktu istirahat atau pada waktu aktivitas ringan. Biasanya terjadi akibat spasme pembuluh arteri koroner. Selanjutnya yaitu angina presemental, sama dengan angina varian. Yang terakhir infark miokard, yaitu nyeri yang hebat seperti rasa tertekan, berat, diremas disertai cemas, keringat dingin, sesak nafas, mual, dan muntah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yaitu HB atau HT, hitung trombosit, massa perdarahan, massa pembekuan, elektrolit, analisa gas darah atau ABGS, pulse oximetry, BUN atau kreatinin, glukosa, amilase, enzim, chest X-ray, EKG, dan angiografi. Selanjutnya yaitu pengobatan. Pencegahan primernya yaitu tindakan pengobatan yang paling penting pada arteriosklerosis koroner adalah pencegahan primer itu sendiri. Pencegahan dilakukan karena yang pertama, penyakit ini secara klinis baru terlihat nyata setelah ada suatu masa laten yang lama dengan perkembangan penyakit yang tidak bergejala pada awal masa dewasa. Lesi yang dianggap sebagai prekursor penyakit arteriosklerosis ditemukan pada dinding arteri koroner pada anak-anak dan dewasa muda. Yang kedua, tidak ada terapi kuratif untuk penyakit arteriosklerosis koroner. Begitu penyakit ini diketahui secara klinis, maka terapi hanya untuk mengurangi akibat dan konsekuensi klinis untuk memperlambat perkembangan. Yang ketiga yaitu konsekuensi penyakit arteriosklerosis koroner dapat sangat berbahaya. Infark miokard dapat terjadi tanpa atau dengan sedikit peringatan terlebih dahulu. Insiden kematian mendadak terjadi sangat tinggi. Lebih dari separuh kematian yang berkaitan dengan infark miokard terjadi pada jam-jam pertama infark, sebelum pasien dirawat di rumah sakit. Menurut American Heart Association,
Sekitar 524.000 kematian disebabkan karena infark miokard pada tahun 1986. Tujuan pengobatan iskemia miokardium adalah memperbaiki ketidakseimbangan antara kebutuhan miokardium akan oksigen dan suplai oksigen. Pengurangan kebutuhan oksigen ada dua, yang pertama pengurangan kerja jantung secara farmakologik dan yang kedua pengurangan kerja jantung secara fisik. Pengurangan kerja jantung secara farmakologik yaitu nitrogliserin, penghambat beta adrenergic, digitalis, diuretika, vasodilator, sedativa, antagonis kalsium. Sedangkan pengurangan kerja jantung secara fisik yaitu tirah baring, lingkungan yang tenang, peningkatan suplai oksigen, nitrogliserin, pemberian oksigen, vasopresor, antiaritmia, antikoagulasi, dan agen fibrinotik. Yang terakhir yaitu antagonis kalsium. Selanjutnya yaitu pengkajian. Aktivitas dilaporkan kelemahan umum, tidak mampu melakukan aktivitas hidup, ditandai dengan tekanan darah berkisar antara 124/91 mmHg sampai 137/97 mmHg. Denyut nadi berkisar antara 100 sampai 112 kali per menit, pernafasan sekitar 16 sampai 20 kali per menit. Terjadi perubahan sesuai dengan aktivitasnya dan rasa nyeri yang timbul sekali-sekali waktu batuk. Sirkulasi dilaporkan riwayat adanya infark miokard akut, 3 atau lebih penyakit arteri koronaria, kelainan katup jantung, hipertensi. Ditandai dengan tekanan darah yang tidak stabil, irama jantung teratur. Yang kedua, disritmia atau perubahan EKG. Bunyi jantung abnormal, S3 atau S4 murmur, sianosis pada membran mukosa atau kulit dingin dan kulit lembab, edema, penurunan denyut nadi perifer, perubahan status mental, status ego dilaporkan merasa tak berdaya atau pasrah, marah atau ketakutan akan kematian, menjalani operasi dan komplikasi yang timbul, takut akan perubahan gaya hidup atau fungsi peran, ditandai dengan rasa lelah yang berlebihan, insomnia, ketegangan, menghindari kontak mata, dan menangis. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Risiko tinggi penurunan kardiak output. Faktor risiko yang pertama yaitu penurunan kontraktilitas miokardium sekunder akibat pembedahan dinding ventrikel MI, respon pengobatan. Yang kedua, penurunan preload atau hipovolemia. Yang ketiga, penurunan dalam konduksi elektrikal atau disritmia. Yang keempat, gangguan rasa nyaman, nyeri akut sehubungan dengan sternotomi, insisi, mediastinum, dan atau insisi pada daerah donor. Selanjutnya, miokardial iskemia atau MI akut angina. Selanjutnya, peradangan pada jaringan, trauma saraf pada intraoperatif, kecemasan, gelisah, mudah tersinggung. Selanjutnya, gangguan perilaku, dan terakhir peningkatan denyut nadi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.